Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khatib mengawali khutbah khatib tadi membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam ini hadirin kaum muslimin, Allah menyampaikan kepada kita bahwa telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah, suri tauladan yang baik bagi kita. Hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati tiap tahun hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita, seorang hamba Allah, sosok yang paling mulia, yang paling agung, yang mesti terus kita ingat hadirin kaum muslimin. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Makkah. Lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya Aminah.
Ketika beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, hadirin kaum muslimin. Berarti Muhammad kecil, Muhammad bayi, lahir dalam keadaan seorang yatim. Tapi ini peristiwa agung. Pada tahun yang sama ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu dikenal dengan tahun gajah. Kenapa demikian? Karena pada tahun yang sama ada keinginan dari pasukan Abraha dengan ribuan tentara bergajahnya hendak meruntuhkan Ka'bah. Tapi Allah tidak ridho, hadirin kaum muslimin. Sehingga Allah mengutus burung ababil membawa kerikil-kerikil yang membawa api sehingga menghanguskan, menghancurkan seluruh pasukan Abraha, pasukan gajah ini. Tidak ridho Allah, tidak jadi Ka'bah itu diruntuhkan. Dan banyak peristiwa besar dalam sejarah mengungkap di hari-hari atau menjelang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan singgasana Raja Persia itu goyang, bahkan beberapa sisinya dikabarkan roboh. Api pujaan bangsa Majusi yang ribuan tahun hidup bahkan seketika mati pada saat itu. Banyak peristiwa agung lain yang menandakan ini pertanda kehadiran seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kenal, hadirin muslim. Yang digambarkan ketika mengkaji Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digambarkan bagaimana kelahiran Rasul, bagaimana Rasul besar, mulai besar. Dia lahir dari yatim, dibesarkan oleh ibunya, lebih kurang 4 tahunan ibunya meninggal. Diasuh dia oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berselang hanya lebih kurang 2 tahun, kakeknya juga meninggal. Dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi tidak hanya Abu Thalib, termasuk Abu Jahal juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang baik. Besarlah Muhammad dengan Abu Thalib. Diasuh oleh Abu Thalib. Diajarkan berdagang oleh Abu Thalib. Dan di sini sudah terbentuklah karakter sifat Rasulullah yang agung itu, hadirin kaum muslimin. Bahkan salah satu bukti keagungan sifat beliau, beliau digelari Al-Amin sejak sebelum jadi Rasul. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yang jujur, tidak bertepi, jujur, diketahui oleh semua orang. Sehingga kisahnya pada saat terjadi banjir besar di Makkah, terlepaslah Hajar Aswad dari Ka'bah. Lalu berebutlah para kabilah waktu itu, bahkan mau bertengkar. Yang satu menyatakan, kamilah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad itu di tempatnya di Ka'bah itu. Yang lain juga mau demikian, yang lain juga demikian. Sehingga ketika pertengkaran terjadi, Muhammad melewati di daerah Ka'bah itu. Berbisiklah mereka, itu Muhammad, orang yang Al-Amin, yang kita kenal kejujurannya, kita kenal kecerdasannya. Mari kita percayakan kepada dia. Muhammad tampil, Muhammad kecil tampil, atau Muhammad remaja tampil menyelesaikan persoalan. Bagaimana Muhammad? Tingkat kecerdasannya. Dia panggillah pimpinan kabilah itu, dia ambil tepi kain itu yang 4 segi itu, disuruhlah memegang semua pimpinan kabilah, pacik-cik seorang tapi kain. Basamo-samo mangke kata Ka'bah balik Hajar Aswad tu. Ketikalah sampai dekat Ka'bah, Rasul sendiri mengambil Hajar Aswad, diletakkan balik dekat Ka'bah itu. Tidak jadi masalahnya. Semuanya menerima. Inilah lambang kecerdasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah umat. Kalau tidak ada Muhammad mungkin terjadi pertumpahan darah. Karena merasa hebat, sukunya merasa paling berhak, merasa paling kuat, dia yang berhak. Tapi syukur tampil Muhammad. Ini gambaran sosok Muhammad sebelum jadi Rasul. Kejujurannya. Bagaimana Muhammad berdagang, kejujuran sudah dikenal. Sehingga karena jujur Muhammad inilah
ketika dipercaya oleh Khadijah, saudagar kaya raya Mekah waktu itu, tertariklah dengan sifat karakter akhlak Muhammad. Jujur anaknya. Kalau berdagang jujur dia. Tidak pernah kecewa para pembeli, tidak pernah kecewa para sahabat-sahabat pedagang. Ketika ada galih yang rusak, Muhammad sportif menyampaikan, itu galih kualitasnya rendah. Ketika rancak dibilang rancak. Tidak akan ada Muhammad menyampaikan mencampur baurkan barang buruk disampaikan rancak, yang rancak itu dicampur nanti, sehingga kualitasnya yang akhirnya mengecewakan pembeli. Tidak ada Muhammad seperti itu. Lalu Muhammad, singkat cerita, 25 tahun dilamar oleh Khadijah, ingin dijadikan suaminya. Kemudian terus umur 40 tahun Muhammad menerima wahyu pertama hadirin kaum di Gua Hira. Diangkat sebagai Rasulullah. Itulah surah Al-Alaq yang 5 ayat pertama turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dengar cerita ayat pertama ini, ketika Rasul didatangi malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra. Nabi tidak bisa baca. Memang tulis bahasanya Nabi tidak bisa, tapi kecerdasannya luar biasa. Iqra kata malaikat berapa kali, sehingga akhirnya dipeluk Muhammad, disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama tuh. Setelah jadi Rasul, diangkat Rasul menyebarkan pertama dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi itu. Takut dengan kafir Quraisy marah hadirin kaum, dan Allah pun belum perintahkan. Beberapa saat setelah diterima secara sembunyi, Allah perintahkan disuruh sampaikan Islam itu secara terang-terangan. Disinilah mulai ujian hadirin. Agama kafir Quraisy yang dikenal masa jahiliyah, yang akhlaknya kita kenal tidak baik. Tidak ada harga wanita, suka perzinaan, mabuk-mabukan, minuman keras. Ini bentuk gambaran akhlak masa jahiliyah. Jadi kalau ada akhlak jahiliyah sekarang yang masih suka minuman keras, bertengkar, berbunuhan, bermusuhan, ini akhlak jahiliyah modern hati kaum muslimin. Berarti masih jahiliyah gitu. Inilah yang dirubah oleh Rasul dalam tuntunan Al-Quran. Merubah akhlak, inilah Rasul diutus, sehingga Rasul menyampaikan, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidaklah diutus kecuali menyempurnakan, merubah akhlak orang jahiliyah dari akhlak yang tidak baik, yang tidak terpuji, menjadi akhlak yang terpuji. Hadirin kaum muslimin, inilah dasarnya. 13 tahun di Mekah Rasul berdakwah Islam. Kemudian 10 tahun di Madinah, sampai akhirnya beliau wafat, telah turun Al-Quran. Maka apa gambaran akhlak Rasul? Apa rahasia keberhasilan Rasulullah? Ketika Rasul ditanya istrinya, wahai Aisyah, istri Rasulullah, ditanya bagaimana akhlaknya Rasul? Rasul berhasil, hebat. Bagaimana akhlaknya wahai ya istri Rasulullah Ummul Mukminin? Maka istri beliau menyampaikan, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Muhammad itu adalah Al-Quran. Inilah akhlak. Jadi kalau mau tahu kita dengan akhlaknya Rasul, pahami Al-Quran. Karena kita sekarang tidak bertemu dengan Rasulullah, wahai hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara semuanya. Kalau sekiranya kita hidup di masa Rasul, nak tahu bentuk karakter Rasul, bagaimana Rasul kesabarannya, bagaimana Rasul berdagang jujurnya, bagaimana Rasul mengayomi rumah tangganya, bagaimana Rasul memimpin umatnya, bagaimana Rasul termasuk berpolitiknya, bersiasahnya. Kalau kita hidup masa Rasul, bisa tengok langsung. Kalau kita jauh pergi dengan pasukan berkudanya sahabat, langsung bertemu dengan Rasul, nampak langsung. Nak tahu bagaimana kelembutan, kemuliaan akhlak Rasul, bisa nampak langsung. Tapi kita umat akhir zaman hadirin kaum muslimin, tidak bisa melihat bagaimana Rasul.
Senyum Rasul yang begitu membahagiakan, tampang Rasul yang begitu gagah dilukiskan dengan para penyair masanya. Hadirin kaum muslimin, dilihat matanya sangat indah, telinganya sangat indah, semuanya, bahkan fisik Rasul ini hebat, tidak ada yang mengalahkan. Bahkan ketika ada penyair kafir yang tidak kenal dengan Rasul, tidak tahu dengan Al-Quran, dibayar oleh pimpinan kafir Quraisy, tolong buatkan syair yang melambangkan kejelekan Rasulullah, dibayar DP-nya. Hadirin kaum muslimin, para penyair hebat. Lalu penyair ini menerima tawaran itu. Baik, saya akan buatkan syair, akan bisa buatkan syairnya melambangkan bagaimana kejelekan Rasul, tapi beri saya waktu untuk mempelajari Muhammad. Agi hamba waktu dulu mencari Muhammad tuh, biar mereka ketika nampak jeleknya akan lahir nanti syair-syair kejelekan Rasul. Dikasih waktu, dia pelajarilah Muhammad SAW, dicari siang, pagi, malam, beberapa waktu di tempat-tempat tertentu, tidak dia temukan kejelekan Rasul. Lalu dia temui lagi pemimpin kafir Quraisy, DP yang dia tadi, uang tadi dikembalikan lagi. Ini uang tadi, wahai pimpinan kafir, saya tidak bisa membuat syair melambangkan kejelekan Rasulullah. Ambil alat pitih kembali. Kenapa? Karena yang tidak saya temui, tidak pernah saya temui sebelumnya. Keagungan akhlaknya, lihat wajahnya bagus, lihat tutur katanya bagus, jalannya bagus, tidak ada celah saya untuk membuat syair kejelekan Rasulullah. Itu orang kafir. Inilah hadirin kaum muslimin yang perlu kita tiru. Karena kita harus mencintai Rasul. Kalaulah kita tidak menambah kecintaan pada Rasul, Rasul ini adalah suri tauladan disampaikan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah. Yang diri yang mana? Dari ucapan Rasul. Bagaimana lembutnya Rasul dengan para istrinya, hadirin kaum muslimin. Bagaimana Rasul lembut dengan anak-anak kecil. Berlatih ini yang kita coba semaksimal mungkin, hadirin kaum muslimin, berlatih. Kejujurannya, amanahnya Rasul. Ketika diberikan amanah tidak pernah khianat. Kecerdasannya Rasul. Dan lain-lain, hadirin kaum muslimin, inilah akhlaknya Rasul. Dalam surat lain juga dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Karena itu mari kita terus pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Inilah contoh kita, inilah Nabi kita. Kita jadikan suri tauladan dianya, akhlaknya, tutur katanya Nabi, sikapnya, tingkah lakunya dalam seluruh aspek kehidupan. Karena kita tidak menemui Rasulullah, maka tentu tadi kata istrinya, akhlak itu Al-Quran. Maka ketika kita belajar dengan Al-Quran, itulah akhlak mulia Rasulullah. Ini yang kita pakai. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan pada Rasul dalam semua aktivitas kita, hadirin kaum muslimin. Laksanakan semua perintah Al-Quran, perintah Allah dan Al-Quran. Mari kita jadikan, kita hindari semua yang dilarang oleh Al-Quran. Kita jadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pakaian kehidupan kita sehari-hari. Karena ini Rasul. Itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dari dunia sampai akhirat. Dunia ini fana. Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketahuilah hadirin kaum muslimin, sungguh taraktu fikum amraini. Aku telah tinggalkan dua pusaka, kata Rasul. Kalau kita berpegang intamasaktum bihima, memakanya menjadikan pedoman hidup kita secara sungguh-sungguh, lan tadillu abadan, ndak kasase wa salamun lamonyo. Dunia ndak sase, di akhirat ndak sase. Manyo tu dua pedoman tu, itulah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya ul absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu yang akan terus berjalan dan berputar. Waktu ini tidak akan kembali lagi, hadirin sekalian. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman kepada Allah, tentu dengan meningkatkan imannya. Orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Kemudian yang tidak rugi orang yang selalu menasihati, ingat mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian dia juga ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa dzikrullahi akbar. Aqimissalah.